Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita akan memulai hari ini dengan membaca firman Tuhan di kitab Ayub pasal 40 dan 41. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah? Dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah amarahmu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau, karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Perhatikanlah kuda Nil, yang telah kubuat seperti juga engkau, yang makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan, tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuhan teratai ia menderum, tersembunyi dalam gelagah dan paya. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya. Pohon-pohon kendarusa mengelilinginya. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Ia tetap tenang, biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluan? Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail, atau menghimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu, atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau, sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung, dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Mungkinkah kawan-kawan nelayan memperdagangkan dia, atau membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang? Dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan serampang, dan kepalanya dengan tempuling? Letakkanlah tanganmu ke atasnya, ingatlah pertarungannya, engkau takkan melakukannya lagi. Sesungguhnya harapanmu hampa, baru saja melihat dia orang sudah terbanting. Orang yang nekat pun tak akan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya, tentang keperkasaannya dan perawakannya yang tampan. Siapakah dapat menyingkapkan pakaian luarnya? Baju sirahnya yang berlapis dua, siapakah dapat menembusnya? Siapa dapat membuka pintu moncongnya? Di sekeliling giginya ada kengerian. Punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun, terlekat rapat seperti meterai. Rapat hubungannya yang satu dengan yang lain, sehingga angin tidak dapat masuk. Yang satu melekat pada yang lain, bertautan tak terceraikan lagi. Bersinnya menyinarkan cahaya, matanya laksana merekahnya fajar. Dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap, bagaikan dari dalam belanga yang mendidih dan menggelak isinya. Nafasnya menyalakan bara, dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Di dalam tengkuknya ada kekuatan, ketakutan berlompatan di hadapannya. Daging gelambirnya berlekatan, melekat padanya, tidak tergerak. Hatinya keras seperti batu, keras seperti batu kilangan bawah. Bila ia bangkit, maka semua yang berkuasa menjadi gentar, menjadi bingung karena ketakutan. Ia diserang dengan pedang, ia tidak mempan. Demikian juga dengan tombak, seligi atau lembing. Besi dirasanya seperti jerami, tembaga seperti kayu lapuk. Anak panah tidak dapat menghalau dia. Batu umban seolah-olah berubah padanya menjadi jerami. Gada dianggapnya jerami, dan ia menertawakan desingan lembing. Pada bagian bawahnya ada tembikar yang runcing. Ia membujur di atas lumpur,
seperti pengeretan pengirik. Lubuk dibuatnya berbual-bual seperti periuk, laut dijadikannya tempat memasak campuran rempah-rempah. Ia meninggalkan jejak yang bercahaya, sehingga samudera raya disangka orang rambut putih. Tidak ada taranya di atas bumi, itulah makhluk yang tidak mengenal takut. Segala yang tinggi takut kepadanya. Ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Tuhan yang tegas. Kali ini Tuhan berganti menggugat Ayub. Setelah pada bacaan sebelumnya Ayub ditegur dengan keras oleh Tuhan, kini Ayub ditantang oleh Tuhan. Tuhan bertanya kepada Ayub, apakah ia hendak meniadakan pengadilan Tuhan dan hendak menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang ia alami? Ayub ditantang, jika ia dalam kondisinya yang seperti itu dapat memiliki kuasa seperti Allah untuk mengatur semesta, maka Tuhan akan memujinya. Tuhan kemudian membandingkan kekuatannya dengan dua binatang, yaitu kodanil dan buaya. Binatang yang tak terkalahkan kecuali oleh kuasa Tuhan itu sendiri. Di sini Tuhan mau mengenalkan dirinya sebagai Allah yang penuh kuasa, tak terbandingkan dan tak terkalahkan. Maka pengenalan diri akan Tuhan yang ia nyatakan kepada Ayub seharusnya disikapi sebagai peringatan untuk tidak menghakimi Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita belajar bahwa Tuhan juga bisa bersikap tegas kepada manusia, kepada umatnya. Ayub memang disebut sebagai orang saleh dan benar. Namun ternyata di hadapan Tuhan, sikap Ayub yang menggugat Tuhan adalah sikap yang tidak terpuji. Sikap yang mendatangkan teguran keras dari Tuhan kepada Ayub. Kalau kita merenungkan, ada kalanya kita menerima teguran dari sesama, bahkan mungkin dari Tuhan sendiri. Tentu, teguran itu terjadi oleh sikap hati atau perilaku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka, jika hal itu terjadi, milikilah sikap hati mawas diri, sehingga kita menyadari siapakah kita di hadapan Tuhan dan kembali pada sikap yang benar sebagai umatnya yang lemah, serta sungguh-sungguh bergantung pada kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa ada kalanya kami harus Engkau tegur, Engkau ingatkan pada kami akan kuasa-Mu dalam kehidupan kami yang begitu besar. Sehingga di tengah situasi apapun yang Engkau izinkan terjadi pada kami senantiasa percaya pada Tuhan dan kami tidak memiliki kecenderungan untuk menyalahkan Tuhan atas situasi yang terjadi, tetapi justru kami semakin bergantung pada kuasa-Mu. Kami menyerahkan akhir pekan kami sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami, mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.